Halo, selamat sore teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu semuanya ya. Kita mau sharing lagi tentang masih seputar copy trading teman-teman ya. Copy trading ini di OctaFX ya kebetulan ya. Teman-teman bisa juga di mungkin copy trading banyak ya, nggak cuma di OctaFX saja, ada di Bybit, ada di tempat lain juga ya, di broker-broker lain ya. Nah ini salah satu yang mau saya sedikit review ya, atau mungkin dibahas sedikit ya tentang resiko skor ya. Ini seperti ini ya, ini tingkat paling tinggi ya, angka 6 ini ya, paling beresiko, makanya ininya warna merah teman-teman ya, warna merah nih ya, kita lihat nih ya. Nah ini ada yang warna hijau, resikonya rendah nih, resikonya ya, resiko rendah warna hijau ya, angka 1 nih ya. Nah, saya nggak mengacu ke salah satu ini ya teman-teman ya, ke salah satu master di sini ya, di OctaFX ini ya. Ini hanya universal aja, global aja saya ini ya teman-teman, yang saya bahas sedikit. Nah ini kalau resiko 6 ini biasanya ditandai dengan ini ya teman-teman ya. Jadi tradernya ini itu dia, kalau saya bilang sih nggak pakai stop loss ya, dia nggak pakai stop loss. Ini terlihat di sini di record trade-nya di sini teman-teman ya, kita lihat trade-nya, kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini minus 3 masih open. Bahkan di sini minus 19 ini masih open. Ya. Ini minus 10 masih open. Minus 33 masih open. Ya. Ini yang nah, ini bahkan teman-teman ya. Minus 470 US dollar masih open. Ini saya nggak tahu berapa tadi ininya dia minta ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Bisa lihat nih. Dia minta minimum investasinya 757 US dollar ya. Equity dia sekarang sisa 1339, sisanya dikurangi floating loss dia teman-teman ya. Floating loss dia kita lihat di bawah ini. Nah ini floating loss dia udah minus 753 ya. Ini floating loss udah minus teman-teman ya, minus 753. Dalam arti kalau teman-teman bergabung di sini ya, dengan minimum investasi teman-teman masukin 757, ini floating lossnya sudah 753 nih. Berarti tinggal 757 dikurangi 753 itu sisa 4 dolar ya. Berarti udah teman-teman udah hampir call margin, bahkan udah beberapa mungkin tradingnya, trade yang diikuti sudah close ya teman-teman ya. Otomatis teman-teman sudah rugi ya. Jadi ini yang membedakan kenapa dikasih emblem ini ya, resiko tingkat 6 teman-teman ya, penilaiannya ya ini ya. Ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat trade-nya di sini ya, bahkan sampai di situ lihat teman-teman ya. Minus 470, minus 490 ini masih open teman-teman ya. Ini luar biasa ya. Ini kalau kayak gini nih, master ini nggak, kalau saya bilang nggak pakai ini ya. Nggak pakai stop loss ya, karena stop loss itu penting banget ya. Saat master ambil posisi dan ternyata dia salah posisi ya, mungkin dia harusnya nggak berpikir lama-lama ya, dengan keyakinan dia bahwa ini akan berbalik arah ya, sesuai dengan yang dia inginkan ya. Dia harusnya stop loss ya, walaupun memang mungkin rugi ya. Kalau kita stop loss kan berarti sudah langsung rugi ya. Kalau masih floating kayak gini, masih open, ini memang belum tentu loss ya. Tapi kalau udah sebesar ini berisiko tinggi. Makanya sama OctaFX-nya ini dikasih emblem resiko tingkat tinggi paling tinggi ini 6 ya di sini ya. Ini 757 kita lihat teman-teman ya, 757 ya. Sedangkan ini sudah sampai 753 nih ya, floating profitnya ya. Sebentar lagi sudah close margin. Kalau kita punya modal cuma 757 ya, sudah close margin. Nah untuk yang lain juga teman-teman ya, ini saya bahas yang lain juga nih, kita lihat ya. Ini seperti yang ini nih ya. Kalau yang ini kita lihat di sini ya, dia risiko tingkat tinggi tingkat 6 juga ya. Dia minta minimum investasi, kita bisa bergabung dengan master ini hanya 123 US dollar. Dia punya equity sampai 1300 ya. Ini sisanya teman-teman, ini sisanya ya. Nah floating loss dia saat ini udah berapa nih? Sudah baru ini masih kecil teman-teman ya, baru 17 ya, 17 US dollar nih floating loss, masih minus 17 ya. Jadi masih jauh dari 123 sebenarnya. Tapi kita lihat di trade-nya nih ya. Di trade-nya nah ini teman-teman ya. Dia masih open nih, masih aman lah ya.
untuk minimum investasi 123 ini minus 1 masih aman ya. Kalau sudah mencapai lebih dari 10% ya, kan dari 123 ini ke 10 US dollar ini udah 10% ya, ini sudah lumayan beresiko. Saya bilang ini ada dua teman-teman ya, minus 10 ya. Kita lihat lagi minus 3 ini ya, dia agak nggak terlalu tinggi akhirnya floating lossnya karena dia ada plus juga nih ya, ada plus yang mungkin masih open ya. Nah ini masih open nih teman-teman nih, kayak gini ya, ini masih open nih ya, 3 masih open di sini dia ya, yang lain udah close ya. Kita lihat ke bawah lagi. Nah ini sebetulnya bagus dia teman-teman ya, sampai 20 dia baru close ya. Dia baru take profit ya, ini 10 baru close ya, baru take profit ya. Cuman yang seperti tadi saya bilang, manajemen untuk apa namanya, untuk stop loss itu kita harus selalu pasang ya, karena ini gunanya seperti ini. Nah teman-teman kalau ikut copy trading ini nggak usah khawatir juga ya kalau kita asal kita pantau ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat masternya nih yang kita percaya, kita ikut dia ya, terus ternyata masternya itu lihat, oh ini kayaknya nggak bagus nih, diambil posisinya antara sell atau buy ya, kita bisa closing sendiri ya teman-teman ya. Kita bisa close secara manual ya, jadi nggak otomatis di close dari dia ya, kita langsung close aja trade kita ya, dari master ini. Jadi mengamankan ini kita ya, apa namanya, modal kita, modal investasi kita ya, yang mungkin nggak terlalu banyak sebanyak yang master ini punya ya. Makanya gunanya kalau teman-teman, saya menyarankan kalau teman-teman mau ikut salah satu master ya, sebaiknya pilih master yang minimum investasinya dengan equity dia saat ini itu nggak beda jauh ya, paling nggak sama lah, itu lebih tidak berisiko. Biasanya kalau sama dia masternya jadi lebih hati-hati untuk kalau dia salah ambil posisi ya, floating lossnya untuk dia cepet-cepet close ya, jadi nggak dibiarkan semakin tinggi minusnya, akhirnya nanti malah menggerus ke modal kita ya. Dan akhirnya nanti bisa terjadi margin call ya. Kalau udah terjadi margin call ya sudah selesai semua ya, modal kita habis juga teman-teman ya. Di situ resikonya copy trading. Makanya kalau ikut copy trading, saya menyarankan ke teman-teman untuk gunakan uang dingin ya teman-teman ya, uang jangan uang belanja ya, itu uang jajan aja lah kalau saya bilang ya, uang kopi ya teman-teman ya. Jadi karena fluktuasinya terlalu tinggi ya, jadi kita bisa profit sewaktu-waktu, tapi kita juga bisa loss sewaktu-waktu juga ya. Dan itu bisa sekejap hitungan detik teman-teman ya, kalau ternyata masternya ini salah ambil posisi ya. Ini banyak nih saya lihat nih ya, yang high risk ya, kita lihat nih. Ini salah satu, kita lihat nih high risk yang ini juga nih. Kita lihat di trade-nya dia. Nah ini cuma 25 dolar. Nah ini nggak beda jauh, minimumnya 25. Ini juga equity-nya 25 ya. Kita lihat coba trade-nya ya. Kita lihat trade-nya dia ada ini nggak? Nah kalau di sini malah nggak ada, mungkin udah close ya. Di sini nggak ada ya, tapi dia masih masuk kategori ini ya teman-teman ya. Saya juga nggak ngerti ini kalau yang ini ya. Dia nggak ada masih open yang minus ya, minus open, floating lossnya masih ada yang tinggi, tapi dia masuk kategori yang ini ya, masuk dalam kategori high risk ya. Oh ini ada nih ternyata nih teman-teman nih ya, nih makanya kenapa dia masuk ke high risk, karena nih ya dia minus 13 akhirnya baru close nih ya. Teman-teman bisa bayangin ya, kita di sini ya di summary kita lihat dia minimum investasi yang dibutuhkan dari kita itu 25 bisa gabung ya. 25 aja bisa gabung. Tapi sampai 13 nih, minus 13 dia baru close. Artinya kalau kita gabung tadi di 25 ya, 25 kurangi 13 minus 13 berarti sisa 12 US dollar kita, uang kita ya. Hanya karena tidak menggunakan stop loss ya. Jadi makanya itu teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau ikut salah satu master ya, itu gunakan, kita lihat di strategi description ini, gue usahakan yang ada di sini dibilang bahwa dia memakai manajemen stop loss ya. Jadi artinya dia tidak membiarkan kalau dia salah ambil posisi, floating lossnya itu terlalu tinggi ya minusnya. Jadi saat mungkin floating lossnya masih kecil dia sudah stop loss ya. Akhirnya dia buka posisi baru lagi ya, yang mungkin akan lebih bagus. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sangat bermanfaat kalau kita pakai yang ada stop lossnya ya. Jadi salah satu master yang pakai stop loss ya. Ini saya nggak ini ya teman-teman ya, nggak
tidak cenderung ke atau subjektif ke salah satu ini ya, salah satu master ya, karena nggak kenal juga, nggak tahu juga ini, karena saya cuma bahas secara global aja ya. Nah kalau ini yang risknya rendah nih teman-teman ya, kita lihat trade-nya nih ya. Nah ini trade-nya bagus kalau yang high risknya rendah teman-teman ya. Jadi dia cari aman aja, dia cari aman. Tapi ini bagus juga nih close-nya 3, ya, ini plusnya ya. Ini bagus juga nih close-nya nih ya, ini tradingnya bagus juga ya. Tapi ini saya nggak ini ya teman-teman ya. Tidak menyarankan salah satu master ya. Itu terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai master ya, satu yang saya ini apa? Yang saya rekomend sih ya. Ini nggak tahu yang mana aja ya. Satu, usahakan ini pertama ya, minimum investasinya tidak jauh beda dengan equity masternya ya, karena nanti masternya akan lebih hati-hati. Jadi dia seperti punya uang cuma 25 US dollar, dia lebih hati-hati. Terus usahakan yang strategi description ini dia ada stop lossnya ya, itu penting banget agar tidak terjadi nanti cut lossnya itu terlalu tinggi nanti teman-teman ya. Di trade-nya ini kayak gini nih ya, di sini ya itu ada stop lossnya ya. Terus kita pilih master yang salah satu memang ini ya, tingkat resikonya kecil ya, kemudian komisi sih relatif ya, komisi mau 29%, mau 30%, kalau saya nggak masalah ya. Karena kenapa? Ini komisi nanti diambil dari hasil profit kita ya, potongnya dari profit kita komisi ini. Terus kemudian dia bergabung dengan ini with us ini ya, artinya dia sudah bergabung dengan apa, OctaFX ini copy trading sudah 174 hari ya. Nah ini performa dia teman-teman ya, dia sudah profit 12.000 dan lossnya cuma $1. Nah ini yang pengikutnya kopiernya ada 372 orang, gainnya atau pencapaiannya 110 ya, plus ya. Ini kita lihat floating lossnya 0 saat ini. Nah ini seperti ini teman-teman ya, ini performa dia. Nah cuman ini saya nggak ini teman-teman, nggak subjektif ke salah satu ini, nggak condong ke salah satu apa master ya. Itu silahkan aja teman-teman bisa pilih nih kayak gini nih, banyak master juga yang bagus ya. Ini juga ada nih minta free, komisinya free ya. Cuma jangan juga kita tertarik komisi free langsung kita ikut ya, belum tentu, karena kita tetap harus lihat tingkat resiko dia, cara dia trading gimana, terus kemudian juga performa dia gimana, dia sudah bergabung berapa hari ya. Kalau komisinya saya nggak perhatiin, mau dia ambil 30% juga masalah, atau bahkan 50%, tapi belum ada 50% ya. Biasanya paling tinggi 30% ya. Tapi intinya gitu, mau diambil 50% juga masalah, yang penting dia bagus performanya ya, kita lihat ya, dan itu akan biasanya lebih profit ya. Tapi pengalaman selama ini ya, tidak ada yang benar-benar konsisten teman-teman ya. Selalu pasti ada plus minusnya setiap master trade-nya yang kita ikutin. Oke, mungkin teman-teman itu aja ya sharingnya. Kalau teman-teman bergabung di OctaFX ya, itu kalau mau bergabung di bawah ada linknya teman-teman ya. Tapi satu hal, gunakan uang dingin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman untung, teman-teman nikmati sendiri ya. Tapi kalau rugi juga ya teman-teman yang tanggung resikonya sendiri juga ya teman-teman ya. Jadi profit and loss-nya teman-teman yang tanggung sendiri ya. Ini saya hanya sharing bagaimana kita lihat cara pilih master di OctaFX copy trading ya. Ini ada beberapa nih, ada berdasarkan tingkat resiko skornya, terus kemudian pencapaiannya, top gainers, dan most populer ya. Ini resiko nih, tingkat resiko nih, resiko rendah ya. Tuh resiko rendah banyak ya teman-teman, tinggal teman-teman pilih ya. Terus kemudian komisi ada yang free, ada yang 30%, macam-macam ya. Terus kemudian berdasarkan pencapaiannya nih ya, tingkat pencapaiannya dia. Nah, ini yang paling tinggi nih, 14.781% ya. Dia, saya juga masih belum ngerti nih hitungannya dari mana ininya ya, tapi ini paling nggak dari algoritmanya apa, copy trading OctaFX menyatakan bahwa ini pencapaiannya tinggi nih ya. Dia mungkin dalam tempo baru berapa hari dia ya sudah mencapai itu kali ya, mungkin ininya teman-teman ya. Ini dia digabung 1, 2, 3 hari ya, dia sudah mencapai mungkin tingkat profit yang bagus gitu kali ya. Ya untuk ini saya nggak tahu hitungannya gimana nih, persentase gainnya ya. Tapi yang pasti kalau kita mau ikut nih berdasarkan resiko skor, pencapaian, dan most populer. Kalau most populer ini paling banyak pengikutnya atau kopiernya nih ya, followernya nih. Ini ada 5.000 orang nih paling banyak nih.
yang kedua 4.000 orang nih ya, dengan tingkat resiko rendah nih ya. Di sini teman-teman bisa lihat komisi yang diminta, misalnya ini dia minta komisi berapa, $140 nih, banyak banget nih ya. Kalau saya sih sempat yang ikut, teman-teman bisa lihat video sebelumnya, saya juga udah pernah sharing juga ya. Saya ikut, ada profitnya juga, ada lossnya juga ya, tapi tergantung kita pilih masternya ya. Oke teman-teman, itu aja ya sharingnya. Satu hal, gunakan uang dingin teman-teman ya, karena itu fluktuasinya terlalu tinggi ya, jadi bisa profit waktu-waktu ataupun bisa loss waktu-waktu. Selebihnya kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada koreksi silahkan aja teman-teman bisa komen ya, cuman komen yang baik-baik aja ya. Oke teman-teman, itu aja ya sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.